Teater Sanggar Prativi Jakarta dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio. Tanah Semenanjung. Naskah ditulis oleh J.F.R. Sarjono, diolah dari novel trilogi Putu Prabadarana. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Dalam episode kelima ini dengan judul Tuturan Bencana. Tanpa diliputi rasa takut sedikit pun, Willis menjawab semua pertanyaan Cokorde Dewa Agung dan Dewa Rake. Sikapnya yang berterus terang maupun keberaniannya bertukar kata dengan Dewa Agung dalam mengungkit kembali kenyataan-kenyataan di waktu silam sempat membuat Dewa Agung merasa tersudut. Dalam hati Dewa Agung membenarkan Willis serta memuji keberaniannya. Namun sebagai Raja Binatara yang enggan kehilangan Cakrawati keanggunannya, ia bersikap menentang Willis dengan harapan agar mantan patih Blambangan itu mampu membaca kesejatian di balik kata-kata maupun penampilan luarnya. Yang Mulia, ada satu hal lagi yang membuat Yang Mulia bersalah. Apakah itu, Sri Prabu? Blambangan telah membangun laskar secara diam-diam. Artinya, Blambangan telah berani menambah jumlah prajurit tanpa sepengetahuan maupun perkenaan Mengwi. Sebelum saya dinobatkan menjadi raja menggantikan Rama Prabu, saya sudah tahu bahwa mulai saat dipunahkannya para perusuh Blambangan oleh kekuatan Mengwi, Blambangan diawasi oleh Mengwi. Rama Prabu pernah menurunkan peraturan yang melarang Blambangan untuk menambah laskar. Peraturan ini masih berlaku hingga sekarang, Yang Mulia. Sri Prabu, Blambangan memang telah membangun laskar tanpa memohon izin Mengwi. Kenapa Yang Mulia berani secara sengaja melanggar peraturan? Karena Blambangan terancam musuh dari dalam. Musnahnya para perusuh tidak membersihkan Blambangan dari perusuh lain. Mereka bergerak secara terselubung, namun sangat mengancam kesejahteraan hidup para kawula. Mereka adalah para satria pengemban praja yang memiliki kekuatan laskar yang cukup handal. Inilah yang mendorong saya membangun laskar di samping untuk bersiap diri menghadapi musuh yang datangnya dari luar tanah Semenanjung. Mungkinkah kekuatan laskar tetap terpelihara bila yang tua dan yang mati tidak digantikan oleh yang baru? Ya, itu baik sekali, Yang Mulia. Baik, karena Yang Mulia merasa Blambangan adalah bagian dari Mengwi. Apalagi jika tujuannya untuk mempertahankan diri terhadap musuh dari luar tanah Semenanjung. Yang Mulia pasti menunjuk kompeni Belanda, bukan? Iya, memang VOC atau kompeni Belanda yang saya maksudkan sebagai musuh dari luar tanah Semenanjung. Tapi yang jelas Yang Mulia masih perlu saya curigai. Mengapa, Sri Prabu? Penangkapan para sandi Mengwi itu menunjukkan bahwa Yang Mulia takut ketahuan bersalah. Jika Yang Mulia benar-benar jujur dan tidak menyembunyikan kesalahan, kenapa perlu takut diawasi? Adakah seruling berbunyi suara kendang jika ditiup? Kebenaran akan tetap kebenaran. Laksana sebongkah emas yang berkubang limbah. Ya, saya akui bahwa dalam hal ini saya telah bertindak terlalu gegabah. Maafkan saya, Sri Prabu. Kesediaan Yang Mulia untuk tetap tinggal di Mengwi adalah ampunan saya. Aku sungguh tak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Sri Prabu Dewa Agung. Jika aku memang masih perlu dicurigai, tentunya aku ditempatkan di bilik tahanan. Karena setidak-tidaknya aku dianggap bersalah. Tetapi kenyataannya tidak. Aku bahkan ditempatkan di dalam sebuah puri yang meskipun kecil, tetapi cukup indah dan nyaman. Aneh. Seorang dayang.
Anak perempuan ini sungguh cantik dan sedang berjalan ke arahku. Hamba yang datang menghadap Wong Agung. Benarkah kau seorang dayang? Hamba Wong Agung. Siapa namamu? Hamba bernama Made Darmi. Agaknya kau diperintahkan untuk melayaniku. Benarkah itu? Tak salah dugaan Paduka. Hamba memang diperintahkan Baginda Prabu untuk melayani Paduka. Sebenarnya, aku tidak membutuhkan kehadiran seorang dayang muda dan cantik seperti dirimu, Darmi. Suasana puri ini sudah cukup menyenangkan. Halamannya cukup luas, dan di pinggir-pinggirnya tumbuh pohon-pohon bunga yang amat cantik menawan. Menambah kesegaran puri. Tetapi bunga-bunga itu tidak bisa berbicara, Wong Agung. Ya, tentu saja, Darmi. Sudah semenjak terciptanya di muka bumi ini, bunga tidak bisa berbicara seperti manusia. Apakah Paduka letih? Tidak. Aku sedikit pun tidak merasa letih. Apakah kau bermaksud memijitku, Darmi? Hamba, Wong Agung, untuk itulah hamba diperintahkan Paduka. Atau... Ya. Atau untuk apa? Untuk melakukan apapun yang lain yang Paduka kehendaki. Tidak hanya memijitku saja, maksudmu? Hamba. Ya. Terima kasih, Darmi. Terima kasih. Kau seutuhnya menjadi milikku dan hakku saat ini, bukan? Hamba, Wong Agung, apapun yang Paduka kehendaki akan hamba lakukan. Ya, memang ada yang harus kau lakukan untukku, Darmi. Darmi, tahukah kau di mana aku sekarang ini? Dan bagaimana pula keadaanku? Sekarang ini Paduka berada di dalam sebuah puri, dan keadaan Paduka tidak bebas. Paduka dijaga ketat oleh pasukan pengaman istana. Paduka tidak diperkenankan meninggalkan puri ataupun menerima kunjungan siapapun, kecuali yang ditugaskan oleh Gusti Prabu Dewa Agung. Ya, kau benar, Darmi. Maka dari itu, aku membutuhkan kamu bukan untuk memijit tubuhku atau melakukan apapun yang lain seperti yang ku kehendaki. Bukan itu. Hamba berserah kepada Paduka, Wong Agung. Terima kasih, Darmi. Darmi, sekarang ini perasaanku tidak tenang. Perasaanku resah dan kacau karena aku teringat akan yang kutinggalkan di Blambangan. Teringat akan istri dan putra-putri Paduka? Bukan anak dan istriku yang kumaksudkan, melainkan para kaula Blambangan. Wong Agung, betapa luhur dan mulianya kepribadian Paduka. Ya, aku ingin beritanya tentang kehidupan para kaula Blambangan semenjak aku tinggalkan. Tetapi jelas tak mungkin bagiku untuk mendengar berita jika aku dalam keadaan terkurung seperti ini. Oleh karena itu, Darmi, aku minta tolong. Jadilah kedua telingaku dan dekatilah para sandi. Bila kau sudah mendengar sesuatu, segera sampaikan kepadaku secara diam-diam. Maukah kau melakukan ini untukku, Darmi? Hamba, Wong Agung, apapun titah Paduka akan hamba laksanakan. Terima kasih. Nah, sekarang kau boleh memijitku. Wong Agung. Ayo, mengapa diam saja? Tidakkah sebaiknya kita pergi ke pembaringan? Tidak perlu. Di sini saja cukup. Aku duduk di kursi ini dan kau berdiri di belakangku. Pijitlah leher belakangku dan kedua pundakku. Hamba, Wong Agung. Cukup mantap pijitanmu, Darmi. Enak sekali. Semenjak pertemuan Wilis dan Made Darmi itu, 10 hari 10 malam terlewatkan sudah. Namun tidak satu berita pun perihal kehidupan para kaula Blambangan sampai ke telinga Wilis. Sementara itu, Ayu Chandra yang sudah tidak lagi menganggap Mangkuningrat sebagai suaminya, telah berbuat sesuatu yang teramat mengejutkan berbagai pihak. Pada suatu saat selepas senja, Ayu Chandra yang juga bernama Nimas Nawang Sasi itu sedang menjamu Andita yang semenjak sore harinya telah berada di Taman Kaputren atas undangannya. Saya sungguh tidak menduga bahwa sejauh itu tindakan Paduka terhadap Sri Prabu. Masih belum hilangkah keheranan Tuan? Ya, hamba masih tetap heran, Gusti Ratu. Karena Sri Prabu adalah suami Paduka. Tetapi Paduka telah begitu tega menyerahkan beliau kepada penguasa Mengwi. Tidakkah ini berarti petaka bagi beliau? Ya, sebagai suami,
Mangkuningrat saya hormati dan saya junjung tinggi. Tetapi sebagai manusia yang telah sampai hati menjual tanah Blambangan kepada kompeni Belanda, dia adalah musuh saya. Dia dan Bagus Tuwi, Sugriwa, Bagus Surati, maupun anak saya si Sutawijaya telah berkhianat kepada negara dan bangsa, termasuk ke-76 orang yang mendukung niat jahatnya. Biarkan mereka dihukum oleh Kanda Prabu Cokordedewa Agung. Bagaimana bila Sri Prabu beserta ke-76 pendukung beliau digantung? Tidakkah Paduka merasa iba, Gusti Ratu? Sebagai manusia, lumrah saya masih memiliki rasa iba, Tuan. Tetapi sangatlah tidak terpuji membiarkan awak sendiri berbuat aib karena berkhianat terhadap bangsa dan negara hanya berdasarkan rasa kasihan. Ya, hamba benar-benar kagum terhadap Paduka. Padahal Paduka bukan asli Blambangan. Tidakkah saya pernah mengatakan kepada Tuan bahwa saya sudah bukan lagi orang Mengwi? Semenjak menjadi prameswari, saya makan dan minum dari bumi Blambangan, serta bernapas udara Blambangan. Apa salahnya saya mengaku warga asli Blambangan, Tuan? Tetapi tidakkah itu berarti Paduka telah berkhianat terhadap Mengwi? Tuan tidak perlu merendah di hadapan saya. Dengan kata lain, Tuan tidak usah bersikap bodoh dan tidak tahu apa-apa. Bukan merendah yang hamba maksudkan, Gusti Ratu. Atau mungkin Tuan bermaksud memeriksa saya? Tidak, Gusti Ratu, tidak. Sedikit pun hamba tidak merasa berhak memeriksa Paduka. Hamba sudah percaya bahwa Paduka benar-benar telah menjadi orang Blambangan. Tuan, jika Tuan menilai bahwa tindakan saya ini berarti mengkhianati Mengwi, kejahatan apakah yang telah saya lakukan terhadap Kanda Dewa Agung? Perjuangan saya bagi Blambangan adalah perjuangan bagi Mengwi, karena Blambangan adalah bagian dari Mengwi. Ya, hamba tahu, Gusti Ratu. Itulah sebabnya mengapa saya segera memberitahu perihal kepergian Kanda Mangkuningrat ke Batavia. Dan ketika beliau kembali tadi pagi, pasukan Mengwi sudah berada di Blambangan dan siap mengangkut beliau untuk dihadapkan kepada Kanda Cokordedewa Agung. Tetapi satu hal yang hamba tidak mengerti, Gusti Ratu. Masalah apa, Tuan? Tidakkah sebenarnya Anggir Sutawijaya mengaku bersalah kepada Paduka? Bahkan beliau sampai menangis memohon ampunan Paduka. Meskipun demikian, Paduka mengikutkan Anggir Sutawijaya untuk dihadapkan kepada Sri Prabu Cokordedewa Agung. Tuan, inilah beratnya bagi siapa saja yang cinta kepada nusa, negara dan bangsa. Ia dituntut untuk tetap berpijak pada kebenaran, serta menjunjung tinggi nilai keluhuran pribadi dan jiwa seorang satria. Ia harus rela berkorban demi kebenaran dan keadilan, tanpa membedakan kedudukan maupun hubungan keluarga. Tuan, saya sebenarnya tidak sampai hati menyerahkan anak saya kepada Kanda Cokordedewa Agung. Tapi saya tidak mau mengorbankan kebenaran hanya karena dia anak saya. Tidak, Tuan. Tidak. Anak saya sudah ikut bersalah dan membantah nasihat saya untuk tidak mendukung niat ayahnya. Semuanya sudah terlambat. Sudah terlambat. Mengenai nasib anak saya serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Kanda Cokordedewa Agung. Begini rasanya orang yang kehilangan kebebasan. Betapapun indah dan nyamannya puri tempat aku ditahan ini, tetapi tanpa kebebasan, hidupku serasa tak ada artinya sama sekali. Makan dan minum disajikan kepadaku setiap hari, dan bukan makanan bagi orang-orang kebanyakan. Ya, mulai dari makan pagi, siang, hingga santapan petang, semuanya serba mewah. Tentunya akan terasa lezat andaikan saja aku dalam keadaan bebas. Para dayang yang secara bergiliran bertugas melayani aku pun, semuanya cantik, manis, dan mempesona.
Tetapi kerinduanku akan kebebasan mampu melindas gairahku terhadap gadis-gadis cantik yang setiap kali datang pasti mencoba merayuku. Selamat malam, Wong Agung. Darmi. Ya, selamat malam. Mari, silakan duduk. Dan jangan mencoba merayuku. Ampuni hamba, Wong Agung. Bukan maksud hamba untuk berani merayu Paduka. Syukurlah, jika kau memahami perasaanku saat ini. Lalu, apa maksudmu datang kepadaku? Hamba telah melaksanakan tugas seperti yang telah Paduka titahkan kepada hamba. Bagus. Apakah ada berita, Darmi? Ada, Wong Agung. Tetapi hamba mohon agar Paduka tidak terkejut mendengar berita yang akan hamba aturkan ini. Saudara pendengar, apakah berita yang akan disampaikan oleh Made Darmi? Mungkinkah tentang ditangkapnya Mangkuningrat beserta para pendukung niat jahatnya? Silakan mengikuti kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.